RB, teman-teman, kali ini saya ingin membahas mengenai yang gejala kanker. Gejala kanker itu apa? Kanker itu kan penyakit ya, penyakit tidak menular, tapi itu deadly, mematikan tuh. Penyakit yang mematikan namun tidak menular. Menurut teman-teman, bagaimana? Benar gak ya ini? Ini saya ada berita ini. Jadi saya ada pengalaman dan di berita ini juga dibilang bahwa ya kanker itu berbahaya dan mematikan karena dia silent killer. Dia tahu-tahu nanti di badan kita seperti benjolan yang makin membesar, badan kita tiba-tiba terus sakit, tiba-tiba keluar darah dari feses kita mungkin, kemudian gejala sakit yang luar biasa nggak tertahankan, mungkin di kepala, mungkin kita kehilangan kesadaran, macam-macam tuh gejalanya itu. Tapi awal gejalanya akan ringan. Gejala ringan misalnya timbul benjolan gitu kan, timbul benjolan nih, tapi aneh, benjolan kan nggak semestinya nih, misalnya timbul di leher gitu benjol ya, atau nggak kita batuk-batuk terus macem-macem kan. Nah ini sekarang saya ada pengalaman teman-teman. Jadi pengalaman saya waktu itu ada batuk-batuk, itu belum zamannya covid, belum zamannya inilah. Jadi saya batuk-batuk terus, kemudian nggak sembuh-sembuh tuh berapa hari, kemudian ini ada benjol di leher misalnya kayak gitu. Nah saya langsung kaget, ini benjolan kenapa nggak hilang-hilang, dan saya masih agak terus ada batuk-batuk kayak gitu teman-teman. Saya worry dong. Nah tapi terus terang saya belum ke tahap lanjutnya. Saya langsung punya kesadaran diri, karena batuk belum hilang, otomatis saya harus hentikan batuk tersebut. Saya waktu itu minum ini, padahal teman-teman, daun-daun pahit saya blender, kayak daun paya gitu yang pahit nih, benar, saya blender banyak terus-terusan. Tapi nggak ini, bengkaknya itu jendol nggak hilang-hilang. Saya ada tahu nih kalau ini hati-hati tiroid atau apa ini jendolan di sini. Contoh ya teman-teman. Ya udah, akhirnya saya mikir kalau batuk itu kan harus vitamin C. Akhirnya saya beli lemon nih, jeruk lemon bukan melon ya, lemon jeruk yang vitamin C nya asem banget rasanya. Udah saya blender, saya minum. Itu kira-kira saya dalam sehari, 1 sampai 3 hari deh, kurang dari 3 hari ya, saya yakin pasti di bawah 3 hari itu mulai tuh teman-teman mulai kempes, hilang, toto hilang. Nah jendolannya anehnya itu ditekan, dia nggak sakit, tapi aneh terasa nih, kan kelenjar nih teman-teman, kelenjar nih di sini semua. Ya udah, akhirnya itu ini kempes, dan saya batuknya juga mulai menurun. Saya waktu itu batuk sama pilek, cuman pilek hilang, batuk. Dan saya terus terang dari dulu itu tidak mau mengandalkan obat teman-teman, kecuali darurat banget. Kedaruratan itu kan contohnya itu apa? Misalkan udah harus ini kalsium, misalnya tulang kita terasa ada saran dokter kalsium, atau enggak mungkin kita perlu bantuan fisioterapi oleh dokter untuk tulang yang bergeser, atau kita perlu operasi apa di badan kita. Itu kan yang tindakan-tindakan berat. Tapi kalau yang ringan-ringan misalnya batuk, pilek, atau kolesterol, tekanan darah, itu kan yang masih bukannya ringan ya, atau kita anggap ringan, nggak boleh. Cuman kita bisa lakukan pencegahan sendiri, misalnya minum kayak itu kan yang asam-asam, vitamin C, lemon lah, balik lagi. Nah itu setelah saya pelajari. Nah karena saya kan nggak ngerokok, nggak minum aneh-aneh, minuman keras, nggak minum alkohol. Nah tapi ngalamin kejadian gitu, ya udah gitu. Nah jadi maksud saya teman-teman, kalau teman-teman ada ngalamin keanehan, misalnya benjol, seperti saya ada benjolan, kemudian misalnya kita buang air besar ada darah, kemudian kencing kita mampet yang luar biasa, itu kan aneh-aneh tuh, seperti ada batu ya. Emang ini semua pada awalnya nggak semua itu akan mengarah ke kanker, tapi
menurut pengalaman saya dari hal-hal kecil gitu, kalau kalau kita biarkan, mana tahu-tahu di badan kita kan kita nggak tahu. Misalkan kita kencing kita susah, kita kencing susah sering batu kan, kita biarin, oke, itu bisa kencing batu atau gimana, bukan kanker. Tapi kalau sampai terjadi pembengkakan di dalam, kemudian macam-macam lah ya. Kemudian kalau kita buang air besar, ada keluar darah, kan kita tahu misalnya ambeien kan terasa usus rada keluar kan, tapi ini usus nggak keluar, nggak terasa gitu, tapi ada darah, atau enggak itu ada keluar ada darah, kemudian tanpa kita udah mulai nggak terasa lagi perut kita sakit atau bagaimana, kita mau buang air besar, darah berarti ada pendarahan di dalam badan kita. Itu waspada semua teman-teman. Saya waktu itu pernah ngalamin, saya suka minum bawang putih padahal, tapi saya waktu itu kerja lebih capek, akhirnya alhasil bawang putih kan emang merendahkan tekanan darah, akhirnya badan saya rada drop teman-teman. Sudah drop begitu, ya udah itu darah segala ada keluar di feses, kemudian badan kelingan banget. Akhirnya apa, intinya saya harus stop. Yang itu bagus kan, vitamin apa, itu bawang putih ditumbuk itu kan bagus kan, tapi ngelebihin tekanan darah, kita sentikan kayak gitu teman-teman. Jadi banyak faktor ya. Kemudian dulu nggak selalu yang kita anggap itu bagus juga kelebihan, mungkin lagi kelebihan di badan kita. Kemudian apa ya lagi ya, saya banyak sih teman-teman, gitu. Itu yang saya ingin bagikan. Jadi saya ada mau cerita hal lain juga agak lupa, cuma itu deh teman-teman. Pokoknya kalau teman-teman ada ngerasa nih, nih misalkan nih ada nih contohnya nih yang pankreas ya. Pankreas itu apa sih, membuat orang pankreas apa ya, dia pengolah hati apa gimana ya, dia ada hubungan sama hati. Ini saya bukan kedokteran, tapi pankreas seperti fungsi hati atau bagaimana kan. Kalau hati kan ada hepatitis, kalau sakit yang berat-berat kayak gitu. Nah pokoknya kita ngerasa nih kalau kita terlalu capean, kita kurang minum, kita banyak makan yang aneh-aneh, jadi minuman manis-manis mulu, yang misalkan yang gula tinggi kayak gitu terus-terusan, tau lah minum-minum bersoda, cola kayak gitu-gitu kan. Nah itu nanti terasa nih, misal badan kita ada nggak enak, nafsu makan berkurang, berat badan menurun ya. Tapi kita juga tahu ini badan kita seperti ini, itu terasa deh teman-teman, ada masalah, tapi kita ada masalah ya, tapi masih kayak gejala awal. Pokoknya kita jangan pernah biarin itu, dan yang jelek-jelek kita mulai stop, jangan jadikan kebiasaan. Misalnya gula tinggi, kita jangan jadikan kebiasaan teman-teman, kayak gitu teman-teman yang ingin saya bagikan. Jadi dan langsung perbaikan teman-teman, langsung perbaiki apa yang terasa itu yang jadi masalah di badan kita. Kalau kita hanya konsul ke dokter atau bagaimana, bukannya itu tidak boleh atau salah atau enggak itu benar juga. Namun kalau kita konsul juga, tapi kita harus punya kesadaran diri, cari informasi juga dari website, dari Google, dari apa, agar kita punya badan juga terjaga, under control. Karena kan prediksi tiap-tiap orang bisa beda-beda gitu kan teman-teman, gitu maksud saya gitu. Jadi kita terus cegah banyak hal, karena badan kita sel-selnya kompleks banget, kita nggak tahu yang mana yang benar, mana yang salah. Bisa aja kemungkinan A, B, C atau Z kayak gitu. Jika ada keluhan terasa, terus beresin, jangan dibiarkan. Saya nggak mau ngandelin obat tuh, sekali lagi bukannya itu obat jelek atau gimana, cuman takut badan kita ketipu nih. Kita nggak tahu sebenarnya masalahnya apa, karena sudah ditipu oleh obat, jadi terasa badan kita enak gini kan. Tapi kalau dibiarin nanti itu jadi lebih lebih fatal lagi terasanya, atau sakit yang nggak sembuh atau macem-macem, atau kekebalan kita tidak mengenali lagi itu penyakit itu, tapi menjadi parah, menjadi fatal. Intinya gitu teman-teman. Jadi cara kita cegah kanker itu seperti itu kalau menurut saya nih ya. Semoga bermanfaat teman-teman. Kita jaga kesehatan selalu. Jangan lupa subscribe, like, share, komen.
Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye.